bulan Ramadan, kita kembali kepada pembahasan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian setelah penyebutan kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban apa yang harus kita kerjakan ketika bertemu dengan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Maka hendaknya ia berpuasa. Disebutkan amalan yang besar. Tidak disebutkan di sana sholat, zakat, tapi yang disebutkan adalah puasa, khusus untuk puasa. Ibadah yang sirriyah, ibadah rahasia. Puasa itu ibadah rahasia. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu nampak. Dari rumah pergi ke masjid kelihatan kita sholat. Tapi kalau puasa tidak terlihat. Mungkin kita akan berbicara dengan seseorang, bicara setiap hari, ngobrol, tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Kita kira dia tidak puasa, ternyata sedang berpuasa. Atau sebaliknya, kita bertemu dengan orang yang mengaku berpuasa, ternyata tidak berpuasa. Dia ngaku, ya saya sedang puasa. Padahal di rumahnya dia sarapannya nasi uduk, ikan goreng, enak sekali. Tapi kalau di luar dia sambil maaf saya sedang puasa. Barakallahu fikum. Tidak nampak dari zahir orang ini. Nah, ketika kita melihat tentang kewajiban puasa Ramadan, kita tidak akan lari pandangannya dari siapa? Dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana kehidupan mereka? Tidak akan lari dari mereka. Bagaimana kita mau lari dari mereka? Sedangkan mereka adalah orang yang terbaik dalam menyikapi waktu, dalam menyikapi ibadah apapun, termasuk waktu Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Mereka tidak akan pernah kaget dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena itu adalah ibadah yang selalu mereka kerjakan. Kita mungkin dalam setahun bisa dihitung yang namanya qiyamul lail, salat malam. Bisa dihitung berapa yang kita kerjakan. Kebanyakan kita lah. Dan saya yakin sebagian kita tentunya banyak yang mengerjakan qiyamul lail. Tetapi kita akan rajin mengerjakannya ketika bulan Ramadan yang dinamakan salat tarawih. Yang dinamakan salat tarawih sama dengan qiyamul lail. Salat tarawih sama dengan qiyamul lail. Jenis ibadahnya. Sedangkan para sahabat dan ala ra'isihim yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya qiyamul lail ini sudah setiap hari mereka kerjakan. Tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak pernah mereka tinggalkan. Sampai suatu ketika terjadi kisah antara Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Dulu waktu zaman hijrah dari Makkah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Kemudian Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ketika telah berlalu waktu yang sangat lama, Rasulullah telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Salman tinggal di negeri yang jauh. Maka ia menemui berkunjung ke tempat orang yang ia cintai, yaitu Abu Darda. Ketika bertemu dengan Abu Darda, sebelum bertemu ternyata di luar rumahnya ada istrinya yang memakai pakaian yang sangat kumal, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anha, dengan hijabnya yang kumal. Maka Salman bertanya, apa yang terjadi denganmu? Artinya kok seperti ini? Begitu. Kata Ummu Darda, "Hadza akhuka la yurid ad-dunya." Ini saudara kamu, maksudnya suaminya, dia tidak suka dunia. Maksudnya apa? Tidak cinta sama istrinya, tidak mengurusi kehidupan dunianya. Maka kemudian Salman Al-Farisi menemui
Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu segera menyiapkan apa? Menyiapkan suguhan karena ada tamu kan, orang yang ia cintai diberikan suguhan untuk dimakan. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Kul, makanlah." Lalu Salman mengatakan, "Anta kul mai, makanlah bersama saya." "Anta sha'id, ana sha'id." Kata Abu Darda, "Saya sedang berpuasa." "Saya sedang berpuasa." Kata Salman, "Wallahi la kul hatta ta'kul." Demi Allah saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan sama saya. Artinya puasanya kamu batalkan. Puasa sunnah ini ya. Kamu batalkan, kamu harus makan bersama saya. Maka Abu Darda pun ikut makan. Kenapa? Karena Salman telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikut makan berdua. Sampai datang waktu malam, mereka tidur berdampingan. Abu Darda bangun di waktu yang masih sangat istilahnya belum malam. Mau bangun sama Salman dicegah. La takut. Tidurlah. Karena sekarang belum waktunya bangun. Karena Abu Darda yang minta Salman menghormati kan, akhirnya dia tidur lagi Abu Darda. Tidak berapa lama bangun lagi, hendak qiyamul lail. Kata Salman, "Jangan bangun, tidur lagi." Sampai berulang-ulang, sampai kemudian pada waktunya Abu Darda hendak bangun, kata Salman, "Al-an, sekarang marilah kita bangun." Kalau mereka berdua salat menegakkan qiyamul lail. Setelah itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, fa inna li nafsika 'alaika haqqun." Sesungguhnya pada dirimu itu ada hak. Jadi dirimu itu punya hak atas dirimu sendiri. Wa li zaujika 'alaika haqqun, dan istrimu punya hak atasmu. Istrimu punya hak atasmu. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka letakkanlah masing-masing hak itu pada tempatnya. Tadi saya salah berbicara, dan itu waktu itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman Al-Farisi menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," dia ceritakan, "terjadi antara saya dengan Abu Darda demikian, lalu aku katakan demikian." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman telah benar. Salman telah benar. Baik. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang selalu melazimi dirinya dengan ibadah, dengan amalan-amalan saleh. Selalu melazimi diri mereka dengan amalan-amalan saleh, bil akhlaq al-karimah, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sampai kita tidak terbayangkan akhlak demikian istimewanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya yang mengisahkan tentang keadaan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang akan bertanya tentang keadaan beliau yang kalau kita dengar kok sepertinya kasihan. Ya, sepertinya kasihan. Kurang hartanya. Sampai Aisyah mengatakan, "Kunna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mararna bi hilalin thumma hilal." Kami melewati satu hilal, kemudian hilal berikutnya, kemudian hilal berikutnya. Salah satu ahillah, sudah 3 hilal, 2 bulan maksudnya. Manu kidu binarin li ta'amin. Kami tidak pernah menyalakan tungku. Untuk memasak suatu masakan. Malana illa tamar wal ma. Kami tidak memiliki apapun kecuali hanya kurma dan air bening, air. Tidak punya apa-apa. Mau masak roti enggak ada gandumnya, mau masak kambing enggak ada kambingnya, mau masak apa enggak ada. Apa yang dimasak? Enggak ada yang dimasak. Kami hanya makan kurma, minum air putih, kurma, minum air putih. Setiap hari seperti itu selama 2 bulan.
Barakallahu fiikum. Di waktu yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumahnya. Ia dapati di sana ada Abu Bakar dan Umar yang sedang duduk berdua. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, ada apa kalian duduk di sini? Maka Abu Bakar dan Umar menceritakan, ma akhrajana min baitina illal ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar dari rumah kecuali karena lapar, wahai Rasulullah. Lapar ternyata. Abu Bakar dan Umar sedang duduk berdua, ternyata karena lapar keluar dari rumahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah saya juga demikian. Saya ini sekarang keluar juga karena lapar. Sama-sama lapar bertiga. Ketiga orang yang dekat ini. Maka Rasulullah mengatakan, baitan minal ansar, coba kita datang ke rumahnya si fulan. Barakallahu fikum. Lalu mereka datang ke sana dan kemudian barakallahu fikum, mereka dimuliakan oleh sahabat Ansar tersebut dan dikatakan sebaik-baik tamu yang pernah datang ke rumah saya. Lalu disuguh dengan kurma, ada kurma muda, kurma setengah muda, dan kurma yang sudah matang. Kemudian didatangkan juga daging kambing, dimasakkan kambing. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah bahwa kalian nanti akan ditanyakan atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti sungguh pasti akan ditanyakan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita, suatu hari aku masuk ila khazanati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke tempat kediamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke tempat kediamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa muttaji'un 'alal khasir. Ternyata beliau sedang berbaring di atas tikar. Sedang berbaring di atas tikar. Lalu beliau pun bangun. Fa asara al-hasir bi jambi. Dan ternyata tikar tersebut membekas di pipinya, membekas di sisi dari badannya, kata Umar bin Khattab. Dan faqallabtu aini, aku memandang, mengarahkan pandanganku ke arah isi rumah. Fa wallahi lam ajid syai'an yaruddul basar. Maka demi Allah saya tidak dapatkan sesuatu yang menjadikan mata ini berhenti untuk memandang. Kenapa? Karena kosong, los. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita ngeliat masjid masih berhenti, ada kipas, ada yang bagus lah kita lihat. Tapi kalau itu kosong, tidak ada apa-apa. Mau berhenti apa, sama-sama tembok sana, tembok sini, tembok. Mau dilihat apa? Kan begitu. Kosong. Illa qabdatan min syai'in wa qabdatan min qura. Kecuali ada segenggam di sana syair, gandum, dan kurat, dan sesuatu yang tergantung yang tidak berharga. Fabtadarat aynaya, kata Umar, maka kemudian kedua mataku pun menangis, mencucurkan air mata. Faqala li, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, ma yubkika ya Ibn Khattab? Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab? Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, wa ma li la abki. Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Bagaimana saya tidak menangis wahai Rasulullah? Wa anta sahbatullah wa rasuluhu wa khairatuhu min khalqi. Sedangkan engkau adalah kekasihnya Allah, Rasulnya Allah, kekasih Allah, Rasulnya Allah, dan engkau adalah orang yang terbaik dari makhluknya. Wa hadhihi khazanatuka, tapi ini harta yang kau miliki. Perbendaraanmu hanya ini saja. Wa hadhihi Kisra wa Qaisar, sedangkan ini di sana ada Kisra
Persia dengan segala kemewahannya. Dan ini ada Kaisar Romawi Bizantium dengan segala kemewahannya. Mereka memiliki asimar ala simari wal anhar, memiliki perkebunan yang sejuk dan sungai-sungai yang mengalir. Sangat indah dan menyenangkan. Apa jawaban Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Awa fi syakin anta ya Ibnu Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Apakah engkau berada pada keraguan wahai Ibnu Khattab? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hadhihi dunya." Mereka itu adalah kaum yang didahulukan kenikmatan-kenikmatan dunianya. Awama tarda an takuna lahum fid dunya walana fil akhirah? Apakah engkau tidak ridha kalau mereka dapat bagian di dunia ini dan kalian nanti dapat bagian di hari akhirat? Maka Umar mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Fahmadillahi azza wa jalla." Kalau demikian hendaknya engkau memuji Allah, alhamdulillah. Hendaknya engkau katakan alhamdulillah, fahmadillahi azza wa jalla, alhamdulillah. Istilahnya ya segini-segini alhamdulillah. Maka Umar mengatakan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari mereka. Ini contoh dari mereka. Bagaimana dalam kehidupan dunia ini disambut dengan kesabaran, disambut dengan syukur yang besar atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan menurut kita kecil ya, yang sesungguhnya itu besar di sisi Allah. Sesungguhnya itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang razaqahullah, Allah memberikan rezeki kepadanya dalam bentuk apa? Qanaah. Dalam bentuk qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah. Bersyukur dengan nikmat Allah sekecil apapun nikmat yang ia rasakan. Nah, Allah merahmati orang yang demikian. Bersyukur dapat qanaah, merasa qanaah. Wa man yusabbirullah, barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah Subhanahu akan jadikan ia orang yang sabar. Allah akan jadikan ia orang yang sabar. Maka di antara barakallahu fikum contoh akhlak sifat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu. Dan ini sangat terkait erat dengan yang namanya apa? Asyam, puasa. Terlebih khusus Ramadan, kaitannya sangat erat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan khusus dari 12 bulan yang ada sebagai bentuk apa? Pendidikan untuk kita, madrasah untuk kita. Ketika Ramadan kita dididik bagaimana supaya bisa menjadi orang yang sabar. Bagaimana supaya bisa menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, pendengaran kita, menjaga tangan kita, menjaga apa yang kita miliki dari badan ini, dan dari hati yang ada dari kalbu yang ada di dalam jiwa kita, dilatih di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan menjaga kalbunya.